Masya Allah, lama tidak ketemu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ya. Ketemu lagi kita di Goodpreneur ya. Alhamdulillah udah episode ke-12 ya. Nggak berasa teman-teman ya. Sudah genap 1 tahun ini perjalanan kita belajar, sharing-sharing morning, nggak berasa ya. Akhirnya banyak yang sudah mengimplementasikan, bahkan merasakan efek dari mungkin belajar di sini, seperti Mas Rizky yang sekarang sudah omset harian 6, sekian berapa juta ya, sudah 90 kilo apa durian per hari loh Mas. Belum dengan semua akun organiknya, sosmednya sudah di atas 10.000 ya followersnya Mas ya. Rata-rata semua ya akun sampean sudah di atas 10.000 followersnya ya. Bahkan ada yang 20.000, yang mana subscriber YouTube. 23.000, dan itu semua organik, luar biasa, Masya Allah ya. Testimoni dulu Mas sekarang, bagaimana rasanya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang sedari awal ikut Goodpreneur itu tertunda karena kita masuk di kelas yang kedua. Jadi yang kelas yang pertama itu kita tidak ikut karena belum tahu. Setelah itu mulai diimplementasi. Yang pertama itu terkait goals ya kalau nggak salah. Iya. Tapi sempat ngikutin dikit-dikit terkait goals. Ternyata ketika kita punya suatu bisnis itu harus punya goals. Nah, sedangkan saya pribadi saat itu masih belum punya goals. Jadi pandangan tahun 2023 harus ngapain itu belum punya goals. Sampai akhirnya setelah ikut Goodpreneurs, kita coba buat goals. Salah satu goalsnya saat itu akun IG kita masih 3.000 kalau enggak 4.000 followers. Nah itu YouTube juga sama. Akhirnya buat goals, harapannya ditutup tahun 2023 subscriber YouTube itu targetnya 10.000. Alhamdulillah sekarang sudah tembus 23.000, Masya Allah. Jadi goalsnya tercapai. Sosok. 2 kali lipat loh. Iya, kelebihan, goalsnya kelebihan. Terus itu, jadi alhamdulillah bismillah di tahun ini kita benar-benar naik levelnya lumayan tinggi karena kita benar-benar buka store itu di bulan Juni. Itu juga ilmu amal jariah dari Coach Samsul sama Coach Arif. Amin. Yang membranding store kita. Yang awalnya kita mau ngontrak di pinggir jalan, terus sama Coach Arif disarankan ngapain di pinggir jalan, buang-buang duit di pinggir jalan. Kalau hanya ngejar traffic, mending kamu optimalisasi di rumah mertua itu, terus tambah ornamen-ornamen, ya kita fokuskan di situ. Dari bulan Juni sampai sekarang ini naik levelnya cukup tinggi. Ya. Bahkan sudah punya karyawan sekarang Mas ya. Alhamdulillah. Dulu one man show, sekarang sudah punya. Alhamdulillah. Masya Allah. Punya dulu. Aduh. Mic-nya aja seremonik bos. 100 ya, meter. Mungkin itu 100 meter tidak pakai kabel. Ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Mas Arif, testimoni Mas Arif sambil tunggu teman-teman Mas Arif. Iya. Kenapa? Iya. Haris Habibu. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mungkin saya Arif dari Bidonat. Ikut Goodpreneur itu pertemuan kelas keberapa Mas ya, lupa saya. Kedua kalau nggak salah. Iya. Yang pertama saya nggak ikut, terus kedua. Ya kedua, memang saya awalnya saya diajak karena saya kenal sama Mas Jo ya, Coach Jo. Jadi ya udah dikasih informasi itu. Jadi saya memang berjuang bersama-sama sama Mas Jo waktu masih sejak kuliah. Jadi tahu betul bahwa Mas Jo ini, Coach Jo selaku foundernya Surabaya 45 dan bersama Coach Samsul itu membidani adanya Goodpreneur. Coach Samsul sendiri adalah juara 1 marketing di di beberapa brand besar ya. Ya Coach ya? Iya siap. Ya. Jadi ada 3 brand besar yang akhirnya Masya Allah Mas Aldo. Nuri. Okay. Sini aja Nuri. Oke, ini programmer ini. Ya. Programmer paling langsing. Yang akhirnya membuat saya yakin bahwa Goodpreneur ini dibidani oleh 2 orang hebat. Jadi yang pertama Mas Jo itu yang saya tahu beliau mulai dari nol sampai akhirnya punya 6 cabang, 6 ya bro? 7 sekarang Mas. Oh 7 ada sekarang. Merchandise sekarang di Patrang. Masya Allah ya, 7 cabang. Terus Mas Coach Samsul sendiri adalah seorang pakar marketing
yang sudah berjaya di 3 brand. Jadi itu yang menurutnya saya yakin. Dan pertumbuhannya alhamdulillah setelah saya ikut Goodpreneur itu semakin paling enggak kita di bisnis itu, kita yang namanya bisnis itu kan kita harus mempunyai komunitas, Mas. Jadi dengan kita berkomunitas, kita jadi akhirnya tidak sendiri. Jadi kita bisa saling belajar, saling sharing. Saya juga sering sharing sama Mas Rizky, sering ditraktir makan sama Mas Deris. Terus saya nggak pernah malah. Wah, ini bahaya ini. Terus saya pernah diundang makan sama Mas Aldo tapi nggak datang, mohon maaf. Pasti malam kan diundangnya. Pasti malam. Ya, karena saya orang rumahan, Mas. Saya kalau pantas putih kulitnya. Ya, ada rumahan pantas putih, Mas. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau dengan kita berkomunitas kita jadi semakin kuat gitu, saling menguatkan gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aldo langsung. Aldo. Testimoni Mas Aldo mengikuti Goodpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bulan Desember ini mengingatkan saya ngechat Pak Samsul ini pertama kali. Oh iya. Jadi dulu fans saya. Jadi awal perkenalan saya dengan Pak Samsul memang tepat 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Di mana waktu itu memang saya terinspirasi sama karyanya Pak Samsul waktu itu yang iklan Promah itu. Iya betul. Jadi dari situ ternyata saya diundang ke Goodpreneurs. Saya pastikan saya oh iya. Jadi saya pastikan saya yang ada di titik sekarang ini memang jauh berbeda dari Desember tahun lalu, Mas. Sebelum saya ikut Goodpreneurs, karena memang Goodpreneurs ini punya atmosfer yang berbeda lah untuk minimal waktu itu saya memang belum punya bisnis pribadi dengan istri, tapi yang jelas auranya itu di acara ini itu sangat menginspirasi memang. Barakallah. Jadi memang secara kan kita itu harus menyeting pikiran kita biar selalu positif, biar selalu berpikiran maju. Dan itu perlu circle komunitas yang memang mendukung gitu, Mas. Dan Goodpreneurs ini memang sangat membantu lah untuk menyeting pikiran saya biar selalu positif itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Aldo. Masya Allah. Ayo Deris. Oh, ula dulu. Ngarang masa konten kreator mikir langsung aja. Testimoni mengikuti Goodpreneur. Oh, testimoni ikut Goodpreneurs ya pastinya banyak banget memberikan manfaat buat saya. Jadi kalau awalnya tuh mikirnya kayak ngerasa bisnis ya udah ini udah cukup buat saya, tapi ternyata kayak banyak banget yang harus dipelajarin dari cara marketingnya, cara manajemen bisnisnya. Alhamdulillah setelah ikut Goodpreneurs jadi lebih semangat buat ngelola bisnis saya, terus jadi udah intinya mendobrak kayak oke, aku harus kayak gini, aku harus gimana gitu. Apalagi yang marketing sosial media itu ngaruh banget sih gitu. Terima kasih banyak Goodpreneurs dan teman-teman yang ada di sini udah banyak ngasih motivasi buat di bisnis saya. Terima kasih. Amin. Sama-sama Mbak Ola, luar biasa, tepuk tangan dulu. Wuhui. Ini kerekam kan Mas Hamdan? Yoi. Mas Deris silakan. Udah ini mau istrinya sama kok. Deris. Wah, ini guru saya ini. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 1 tahun Goodpreneur dan saya merasa sangat terhormat bisa dipakai tempatnya ya. Bisa dipakai orangnya. Tempatnya. Daripada gak kepake. Jujur sekali. Enggak lah. Ramai ini. Untuk banyak sekali manfaat Goodpreneur. Yang pertama selama ini kan saya belajar bisnis itu nggak ada gurunya gitu ya, nggak ada gurunya, sudah berjalan sekarang udah sekitar 7 tahunan. Pas sekitar di umur 6 tahun kemarin begitu ketemu Goodpreneur ternyata masih sedikit ilmu yang saya dapat gitu. Jadi ternyata banyak ya ilmu di wirausaha yang harus dikuasai gitu.
Masya Allah. Ya, ketemu dengan Mas Samsul, dengan Mas Jo, jadi bisa terarah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi nggak malu lagi untuk bikin konten. Kalau dulu malu banget ya. Akhirnya muncul depan Dulu kamera. malu, sekarang malu-maluin. Iya. Kalau dilihat sama anak itu, aduh ini anak nih, bapaknya kok kayak gini. Jadi malu-maluin, tapi alhamdulillah itu bisa menaikkan transaksi kami. Terus juga menguatkan dari segi brandingnya, positioning juga. Saya menemukannya justru di Goodpreneur. Jadi sebelum Goodpreneur belajar positioning dan branding, apa ya ini ya? Lihat video-video di YouTube juga masih bingung. Ternyata ketemu dengan Goodpreneur bisa lebih terarah, ini harus ngapain gitu. Jadi branding ternyata nggak cuman bikin logo, nggak cuman nama yang benar. Ternyata kompleks banget branding itu. Ketemu juga dengan guru kita Brother K, ketemu dengan Mas Arif, guru spiritual saya, Masya Allah. Masya Allah. Gila. Bulan depan harus jadi pemateri. Oh iya, apa judul materinya? Iya, karena kemarin begitu ketemu omset naik. Apa materinya, Mas? Apa judul materinya, Mas? Iya. Apa judul materinya? Judul materinya spiritual entrepreneur mungkin. Insya Allah. Marketing jalur langit. Karena selama ini kan masih teknis ya, banyak teknis yang kita dapat. Mungkin dengan Mas Arif nanti share tentang spiritual. Oh live ya. Ya, langsung Iksya lagi ya, langsung Iksya. Masya Allah, ketemu juga Mas Isya. Luar biasa. Banyak sekali manfaatnya di Goodpreneur ini, dan yang terutama adalah tentang kalau sebagai ibarat ponsel kan ada low bat ya. Sebagai wirausaha juga kadang kita di masa down gitu energinya low gitu, tapi ketika sudah kumpul kayak gini dengan orang-orang yang positif itu bisa recharge kembali. Itu sebenarnya yang paling penting itu sih, recharge. Masya Allah. Karena itu yang yang saya berterima kasih sama Surabaya 45 adalah Surabaya 45 bisa istiqomah sampai setahun loh ini. Masya Allah. Enggak semua, tepuk tangan dulu untuk Mas Aldo. Karena enggak semua organisasi bisa istiqomah mengadakan seminar-seminar seperti ini. Yes. Dan ini sangat dibutuhkan sekali oleh UMKM terutama di Jember. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iksya lagi. Wah, ini bosnya HMJM tapi udah purna tugas ya, luar biasa. Apa ini Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi testimoni saya buat Goodpreneur selama setahun ini benar-benar membawa banyak manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun juga teman-teman HMJM. Karena dari Goodpreneur ini teman-teman HMJM bahkan teman-teman peserta dari kegiatan-kegiatan HMJM bisa memiliki tempat untuk melanjutkan studinya atau belajarnya terkait dengan dunia wirausahawan. Jadi dengan adanya Goodpreneur benar-benar kami yang mahasiswa akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti yang ada di sini dan bisa langsung belajar dari para ahlinya, dari orang-orang yang udah benar-benar berkecimpung di sana, dan akhirnya ya tentu aja kami berharap kami bisa jadi lebih siap nantinya ketika kami terjun ke dunia wirausaha. Mungkin juga di sini juga ada Mbak Alivi yang juga dari HMJM, dari mahasiswa manajemen yang akhirnya juga banyak belajar juga tentunya dengan adanya Goodpreneur, dan akhirnya dari produknya Mbak Alivi sendiri juga bisa lebih meningkat baik itu penjualannya, kualitasnya, dan mungkin prosedur dan sebagainya. Mungkin itu aja, Goodpreneur intinya mantap lah gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Iksya ya. Mbak Alipi dulu, baru Mas Lihin nanti. Iya, testimoni aja. Mungkin kurang lebih sama kayak Mas Iksya karena bagian dari HMJM juga. Kan kalau di kuliah itu materinya ya kita sudah tahu, mungkin bisa dilihat juga, tapi ketika terjun ke lapangan kan mungkin berbeda ya materinya. Nah di sini bisa dapat insight-insight baru, materi-materi baru, gimana dunia usaha itu di real life-nya. Yes. Tepuk tangan dulu untuk Alipi. Oke, silakan terakhir mungkin ya Kak Lihin. Kalihin aja, ini tamu soalnya, tamu kehormatan kita. Ya, beliau ini saya sedikit dulu sounding. Beliau ini datang jauh-jauh dari Bondowoso. Ya.
manusia yang tidurnya paling sedikit. Kita harus belajar sama Kalihin loh. Dia cara tekniknya dia bisa produktif, dia menggunakan 19 jam per hari untuk bekerja, 19 jam. Dia cuma 21 jam malah ya. Dia cuma butuh tidur 3 jam per hari. Makanya produktif sekali. Itu luar biasa. Silakan Kalihin. Luar biasa. Anaknya banyak ini. Berapa anaknya? 30 ya? 30 anaknya sekarang? 33, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita insya Allah berada di tempat yang penuh barokah ya pagi ini. Perkenalkan, nama saya Mas Lihin, nama akrabnya ya. Kalau panjangnya Muhammad Hosnan Solihin. Saya itu dari dulu tidak mengenal media sosial. Masya Allah. Jadi saya itu berbisnis di travel dan di kuliner itu mengandalkan offline, Pak. Itu karena prinsip saya kemarin itu yang penting saya sudah menyiapkan sebaik mungkin, saya berdoa, ya sudah saya jualan seperti itu. Masya Allah, tawakalnya tinggi sekali. Ya, pada akhirnya ada yang menyarankan, Mas, gimana kalau misalkan sampean ini buat banner dan lain sebagainya. Nah disitulah saya ketemu S45 Bondowoso, S45 Ayani ya, S45 Ayani waktu itu. Nah alhamdulillah sering waktu berjalan sampai diperkenalkan dengan Mas Samsul dan ya sampai ke tempat ini hari ini saya. Mudah-mudahan bisa ini mendapatkan ilmu yang banyak di sini. Saya Mas. Amin. Walaupun dari kemarin-kemarin sudah ada agenda Mas gitu, karena kan setiap harinya saya keliling. Iya. Keliling. Belum punya cara untuk pemasaran yang terbaik belum. Jadi mainnya offline aja. Gitu. Ketika iseng-iseng kemarin mencoba di tahap awal ya, coba posting di WA aja saya Mas kemarin Mas. Itu alhamdulillah sudah ada colek-mencolek di Kalimantan juga. Itu. Oke, sip. Oke, aman. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kalihin, Masya Allah, dan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir ya. Masya Allah dari awal sampai sekarang tetap konsisten, dan itulah yang paling susah. Variabel nomor 1 dari setiap kesuksesan itu sebenarnya cuma satu, persisten ujung-ujungnya. Apa itu persisten? Konsisten yang paling tinggi, di mana apapun yang terjadi kita tetap istiqomah untuk terus berproses. Sebenarnya yang paling inti di situnya aja. Makanya jangan heran kok banyak orang yang jatuh, banyak orang yang gagal, banyak orang yang gak berhasil, karena memang cuma 4% itu biasanya populasi orang yang bisa terus berjalan persisten. Dan kami ya, saya dan Mas Jo sudah berkomitmen untuk apapun yang terjadi kita akan terus mendampingi teman-teman, mensupport teman-teman, karena memang Indonesia butuh 1,5 juta pengusaha baru untuk bisa benar-benar menjadi negara maju, setidaknya menyaingi Malaysia. Dan itu kita nggak bisa mengandalkan dinas UMKM, nggak bisa mengandalkan pemerintah saja. Kita butuh melakukan kelas-kelas seperti ini, pendampingan seperti ini supaya mereka bisa tetap statis terus bergerak maju gitu loh. Jadi kita siapapun presidennya sekarang kalau memang tidak ada gerakan-gerakan organik seperti ini tuh nggak bisa, karena perubahan sekarang yang harus dilakukan di negeri ini betul-betul harus holistik, dimulai dari akar ya. Kalau banyak pengusaha-pengusaha baru muncul di setiap daerah, insya Allah nanti Indonesia itu bisa naik kelas ya, minimal bisa saingi Malaysia dan bisa melampaui Singapura yang jumlah penduduknya lebih banyak daripada Madura bahkan. Jadi itu ya mohon dijaga semangatnya, karena per tahun depan juga kita akan memformulasikan kurikulum yang lebih baik lagi, sehingga bagaimana teman-teman itu bisa semakin nyaman belajar ya, bisa semakin mudah diterima materinya ya, lebih terstruktur materinya, sehingga teman-teman itu bisa katanya ini berimpact ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa tahun depan itu minimal 10 kali lipat, sehingga teman-teman bisa betul-betul merasakan impact yang lebih nyata lagi, lebih besar lagi dengan konsisten belajar di sini. Dan memang itu seleksi alam ya. Jadi kalau teman-teman melihat kadang kelas rame, kadang sepi itu wajar ya. Yang bahaya itu kalau teman-teman tidak melihat kelasnya. Ya berarti kan teman-teman gak ikut. Begitu. Teruslah belajar, karena saya ya 16 tahun kemarin pengalaman di beberapa perusahaan, kuncinya saya cuma satu doang, itu persisten. Apapun yang terjadi saya terus belajar, saya terus berpikir positif, circleku tetap orang-orang yang baik, sehingga saya
bisa mengalahkan orang-orang hebat dari sisi intelijensinya ya. Saya secara otak kiri tidak terlalu bagus, tapi saya lebih konsen di otak kanan karena emotional cost atau kecerdasan emosional itu jauh lebih mempengaruhi. Pengaruhnya itu 80%. Jadi teman-teman bisa punya circle seperti ini, minimal teman-teman sudah punya 80% suksesnya. 20%-nya tinggal belajar dan terus persisten. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita juga akan belajar dari guru saya juga ya Mas Jo ya, 22 tahun pengalaman luar biasa ya. Jadi Mas Jo ini yang bisa diambil bukan cuman skill teknisnya ya, skill emosional dan spiritualnya ini yang gak ada obat sih menurut saya. Beliau selalu tenang di segala kondisi ya. Tapi kita hanya melihat beliau sebagai orang yang tangguh ya, kita nggak tahu di belakang-belakangnya luar biasa itu ya tantangannya. Jadi kalau mau belajar di Mas Jo itu sudah paket komplit ya. Intelijensinya dapat, emosionalnya dapat, spiritualnya dapat ya. Jadi paket komplit. Dan inilah yang membuat bisnis sukses. Hati-hati ya. Jadi belajar di seminar besar pun itu nggak ada terlalu efek kalau kita tidak punya pendamping-pendamping seperti teman-teman yang ada di sini. Salah satunya Coach Jo ini ya. Bagaimana dia terus bisa menjaga kita di circle dan atmosfer mindset yang positif seperti itu ya. Begitu dari saya, semangat tetap belajar ya. Terima kasih atas kehadirannya karena kita tahu investasi yang paling mahal adalah investasi waktu dan teman-teman sudah mengorbankan waktunya bisa duduk di sini. Kami berterima kasih sangat banyak luar biasa. Semoga banyak manfaat yang bisa diserap dan bisa dibagikan kepada orang lain sehingga harapan utama kita adalah pahala jariah bisa mengalir deras untuk kita dan bisnis kita insyaallah. Terakhir salam masih ingat tuh tagline-nya kita good to grow. Good planner. Good to grow. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Silakan kita langsung panggil pemateri utama kita. Coach Jo, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu untuk Mas Jo. Masyaallah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Beri sambutan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat MC kita. Spesial Mas Samsul. Amin, amin. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya, setahun. Beneran ya, setahun ya. Masyaallah. Tentu saja ini semua saya sendiri terus terang kalah persisten atau konsisten dari Mas Samsul ini yang sangat bisa menjaga ritme. Kalau teman-teman ngerasakan Goodpreneur sebulan sekali ya, di kantor tuh briefing tiap hari dan Mas Samsul tuh jam 7.29 itu udah nyalain video call untuk ngumpulin leader-leader itu untuk brainstorming ya kita sebutannya. Itu luar biasa, saya belum menemukan partner yang semacam ini, sehingga ini untuk belajar teman-teman ya, ketika mencari partner adalah mencari yang kurangnya kita di mana, di situ ada kelebihan partner kita gitu. Sehingga ya saya rasa alhamdulillah atas izin Allah, mungkin kalau nggak ketemu Samsul ada aja mungkin alasan gitu ya. Nggak ketemu Pak Der, kita juga sulitan nyari tempatnya di mana. Terima kasih Pak Der dan Bu Der. Ya, beda. Itu perpaduan antara Goodpreneur dan Pak Der, jadi Bu Der. Kita punya saham 50% ya. Ya, itu. Tadi belum dikasih testimoni. Sekaligus siapa yang kemarin Duda nggak datang itu nanti disebutin Mbak ya. Ya. Nah, iya. Iya, harus rapat dulu Mbak. Beliau ini sibuk-sibuk semua. Baik teman-teman semuanya, ini luar biasa. Seperti keluarga ya, kita ini di sini keluarga. Ada yang mungkin baru sekali 2 kali ketemu gitu ya. Tapi iya, wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang kita lihat setiap bulan selama 1 tahun terakhir ini. Tadi harapannya kayak Mas Rizky 2023 belum punya goals. 2024 gimana Mas? Sama aja nanti. 2024 ternyata belum punya goals juga. Jangan ya, nanti harus dipaksakan punya dan karena itu tantangan yang paling luar biasa seorang pebisnis adalah mendisiplinkan diri sendiri, ya kan? Itu nggak ada lagi yang menegur kita itu siapa gitu ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jangan sampai tegurannya berupa ujian bahkan cobaan yang itu misalkan hal-hal yang tidak kita prediksi dan kita inginkan. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman bisa sharing, bisa ngumpul. Sebenarnya kita menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita, menjadi wawasan kita gitu ya, knowledge yang kita punya gitu aja. Dan kalau sama seperti Mas Samsul tadi,
kalau saya misalkan disuruh menentukan siapa sih Joe ini, saya lebih suka disebut pembelajar gitu. Karena pembelajar itu kita selalu ngerasa kurang ilmu, merasa selalu ingin belajar ke siapapun gitu, khususnya orang-orang yang lebih jago dari kita, dan pengen juga men-sharingkan itu ke teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Biar kita ilmu itu nggak berhenti di kita, tapi menjadi jariah di teman-teman lainnya. Insya Allah itu. Tepuk tangan semua buat kita semua yang selalu berkontribusi, termasuk yang hadir ya. Kalau nggak ada yang hadir itu kan juga kita masa nge-live sendiri ini. Oh iya, Mas Sul ini luar biasa bro. Woi, masuk. Lebih pro. Ya. Terus materinya kapan nih? Jadi kita itu alhamdulillah ya, banyak hal sekali yang baru terpikir sekarang ini ya. Oh iya, perlu nyampaikan ini. Masuk Mas Zul ini kita alhamdulillah di apa ya? Jangan langsung gitu Mas. Allah itu mendekatkan orang-orang yang memang mungkin ini ya, yang ingin kita butuhkan. Jadi teman-teman, kalau sekaligus jawaban dari Mas Zul sempat nyampaikan gimana sih dapat tim yang linear dengan kita gitu. Memang satu, kita tuh harus bisa ngukur ya, kita itu skornya berapa nih, 0 sampai 10, dan tim kita itu nggak jauh dari skor itu. Kalau kita masih 2, 3, jangan berharap dapat tim yang nilainya 7, bisa aja ya nggak jauh dari situ. Terus kita juga harus minta sama Allah ini untuk dihadirkan orang-orang yang kompeten, yang tadi tuh kita lemahnya di mana. Kita nggak mungkin kan semuanya dikerjain, semua pilar bisnis, marketing, operation, produksi, finance sama SDM itu kita kerjain semua, itu sangat mustahil. Makanya kita butuh Allah itu mendatangkan orang-orang semacam itu, termasuk kayak Mas Samsul ini. Termasuk juga Mas Zul ini akhirnya butuh merapat ke kami, nanti berkolaborasi, dan kebetulan juga segmen marketnya juga sama ya. Di nantinya akhirnya muncullah brand kolaborasi kami itu lebih pro, yang kalau detailnya mungkin Mas Samsul dan Mas Zul yang bisa menerjemahkan ya, lebih ke apa sih Mas, itu bahasa singkatnya apa kalau lebih pro itu? Content agency ya, nah, semacam itu, yang profesional, yang bisa harapannya nanti bisa mensupport teman-teman juga lah. Kita juga mau bikin company profile yang model sinematik gitu kan ya. Jadi company profile itu bukan nyebutin produknya, cabangnya ada, tapi lebih kayak cerita inspirasi. Itu kan keren banget ya. Kayak sponsor-sponsor waktu Ramadan itu loh. Iklan-iklan waktu Ramadan ya, semacam itu. Iya kan? Iya kan? Ya, otaknya. Luar biasa ini. Orang-orang langka di dunia, di Jember bahkan ya, saya nyebutnya gitu. Plus Goodpreneur pun ini nextnya kalau di kami ya, insya Allah nanti menjadi sebuah foundation gitu, menjadi sebuah yayasan, sebuah kontribusi sosial kita, di mana di situ pun kita kalau dari sisi kami sendiri program zakat infak sedekahnya itu masuknya di situ. Harapannya akan kita kelola di Goodpreneur itu menjadi hal-hal positif ya, salah satunya misalkan event semacam ini. Sebenarnya modal ininya Mas Deris ini udah luar biasa nyediain tempat, kayak biayanya dan sebagainya itu masuk di biaya sosial kita gitu. Nantinya harapannya misalkan suatu saat bisa bantu teman-teman entrepreneur UMKM dapat modal yang ya meskipun nggak besar, tapi intinya disitulah nanti sayap sosial kita. Surabaya 45 itu saya bisnis, cari duitnya di sini, berkontribusinya ke masyarakatnya di situ. Mudah-mudahan di situ sih cita-cita kita di Goodpreneur ke depan gitu. Oke, jadi materi enggak? Enggak usah ya. Oke. Baik teman-teman, ada ya itu kilas baliknya, luar biasa semuanya, patut kita syukuri. Dan kita hari ini mau sharing soal duit ini ya, hal yang menyenangkan harusnya. Duit, khususnya pendanaan, cara cepat dapat pendanaan biar bisnis berkembang pesat. Sebelumnya mungkin saya sedikit cerita, kalau pengalaman pendanaan itu mungkin teman-teman sudah ada yang sedikit tahu ya. Saya potong-potong singkatnya, 2008 kita mulai mengenal perbankan, dapat support dana, bukan 2008 ya,
2009 mungkin ya. Nggak tanggung-tanggung waktu itu langsung sehari saya pernah langsung dapat ACC kredit 700 juta. Akunannya rumah mertua sama ruko yang mau kita beli. Ini cerita salahnya ya, salah langkahnya. Padahal kita masih butuh mesin produksi sebenarnya waktu itu. Tapi lebih terlihat keren kalau beli ruko gitu. Rukonya punya sendiri, tapi mesin nggak punya. Itu harus salah langkahnya. Plus menentukan mitra yang perbankan itu dari sisi kami sendiri, saya punya dua sisi menilai perbankan ini adalah satu dari sisi konsep spiritual kita nggak masuk gitu ya, apalagi pakai perbankan yang ribawi gitu ya, yang non syariah gitu. Satu lagi itu mahal gitu ya. Mahalnya nggak cuma soal bunganya, tapi teman-teman akan kehilangan fokus dan waktu untuk mikirin angsuran gitu. Sehingga banyak teman yang oleng itu sebenarnya salah satunya ya mungkin qadarullah itu yang memang takdir Allah yang membuat ini ya para pelakunya itu akhirnya nggak bisa mikir secara rasional sehingga terjerembablah dia itu kayak orang bingung nyari gimana buat nutupi angsuran, bagaimana biar BI checkingnya bagus. Jadi salah satu ada saya tokoh atau ustadz yang nyampaikan sekarang itu yang dijaga, gini Pak kalimatnya, berhala zaman sekarang itu salah satunya adalah nama baik gitu. Maksudnya itu kita kayak berusaha betul nama baik kita dijaga sehingga kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya ini boleh enggak sih, ini enggak, ini boleh atau enggak, boleh atau enggak, kayak gitulah. Itu salah satu petikan yang sangat saya yang masuk juga lah buat saya. Nah, belum berhenti sampai sana, masih nambah lagi permodalan yang lain ya, mulai dari koperasi, saya sampai gadekan motor, sampai banyak sekali ya, itu versi-versi yang mungkin secara pandangan UMKM sekarang lumrah gitu. Padahal banyak sekali alternatif lain ketika kita itu memindah sudut pandang kita menjadi yang lebih clear gitu. Nah, hari ini pagi ini saya ajak teman-teman untuk memandang yang ke sana itu. Kalau yang ke sini tuh udah banyak, bahkan pemerintah sendiri tuh menggelontorkan banget kur itu berapa triliun gitu ya, biar muternya duitnya muter, dan endingnya di mana? Silakan teman-teman cek dividen perbankan raksasa di Indonesia itu berapa triliun. Duit dari mana itu kalau nggak dari kita yang pinjam duitnya. Nah, oke, kita nggak bahas terlalu kesananya, itu catatan saya sehingga DER 2000, DER yang saya bukan Pak DER yang ini, DER itu di saya tuh 2010 1,5 miliar ya hutang yang harus, kewajiban yang harus saya selesaikan di usia 29 tahun. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya berpindah tadi tuh ke posisi yang lebih clear. Masih minim sekali ilmu yang saya dapat, saya langsung patungan apa sebutannya saya dulu ya, saham, patungan saham mungkin ya. Gak lama saya dapat kurang lebih pendanaan 1,5 miliar waktu itu. Tapi lagi-lagi karena saya pondasi keuangannya nggak bagus, saya punya accounting tapi borongan misalkan. Saya belum punya tim finance yang bagus benar. Terus banyak sekali hal-hal yang pertanggungjawaban saya itu nggak clear gitu. Nah, di sana akhirnya ya harus diselesaikan juga, yang 1,5 yang sini pindah ke sini, ini juga kurang lebih 1,5-nya itu diselesaikan juga. Alhamdulillah running well ya, berjalan alhamdulillah bisa lebih mudah daripada menyelesaikan yang sini tadi tuh. Ini nih istilahnya bebannya itu nggak cuman secara muamalah aja ya, tapi memang ada hal yang kita langgar juga di situ. Urusan kita dengan Allahnya itu luar biasa, yang ujian berat, tapi ketika kita udah selesai, mungkin teman-teman ada yang ada di fase itu ya harus dilalui. Tapi setelah kita keluar, insya Allah jadi lebih kuat gitu. Itu teman-teman akan butuh keluarga, support pasangan, teman-teman yang sefrekuensi, itu sangat dibutuhkan. Nah,
Yang kesini setelah saya jalani semakin tahun, oh harusnya saya itu dulu gini, harusnya gini. Dan itu mendasarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beberapa guru juga ya. Masuk sekarang yang kita lagi belajar itu di Coach Yusak. Teman-teman sempat saya spill kan, itu sebenarnya online juga gitu. Yang belajar bukan saya, ada tim manajer finance kita. Kita dapat rekamannya. Nah, saya sama Samsul juga lagi baca-baca gitu ya, dengerin record Zoom-nya gitu. Luar biasa, bisa mempersempurnakan lagi apa yang harus kita persiapkan. Jangan sampai teman-teman salah jalan aja. Duit ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Itu ya. Jadi cari cepat dan untuk berkembang pesatnya itu seperti apa catatannya? Nah, ini kita simak bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama nih. Kapan bisnis kita butuh uang atau modal ya? Butuh modal, maksudnya modal ini kan uang ya. Kadang ada modal apa? Tenaga. Yang kita maksud khusus agenda pagi ini yang kita bahas sebenarnya di modal uang. Kapan kira-kira? Tidak punya uang, ya betul. Awal usaha, ada lagi? Ekspansi, boleh. Ada Mbak Ola? Pengembangan, inovasi, modal ya. Oke, betul. Jadi teman-teman bisa butuh uangnya itu banyak ya, mulai dari pas pendirian usaha, terus ada respon perubahan pasar, ini biasanya berubah model bisnis. Kalau kita tahu pandemi kemarin, banyak teman-teman yang pivot itu kan juga butuh tambahan modal. Ada yang akhirnya kan nambah, yang biasanya utang itu nambah utang. Ada teman saya di Jember juga, bisnis di fashion, nambah utang. Terakhir ini menyampaikan bahasan dia sebenarnya minus 1 M-an gitu di tahun kemarin atau pas pandemi gitu. Pengembangan produk tadi ya, termasuk ekspansi, pemasaran, promosi, pertumbuhan ekspansi, teknologi, inovasi. Ada emang butuh banget untuk inovasi. Mungkin Mbak Nuri di sini nih, inovasi teknologi kan biasanya lumayan tuh biayanya ya. Kayak yang digital, dia digital ini ya, bisnisnya lebih ke digital. Ada juga penyelesaian utang, butuh duit kan biasanya ya. Tapi nanti kita pisah-pisah nih, uangnya yang dari mana ini gitu ya. Pembiayaan modal kerja, proyek yang sifatnya pendek aja. Ini aku lagi ada kerjaan kiriman durian 1000 buah nih, modalnya belum ada. Nah, itu juga butuh. Kalau nurutin uang sendiri, tapi ini nanti insya Allah yang kita bahas ini yang halal-halal aja ya, yang insya Allah boleh kita lakukan dan aman dari sisi ketenangan hati, ketenangan pikiran, fisik kita, waktu juga itu enggak sia-sia lah insya Allah. Gitu. Oke. Nah, sayangnya realitanya tuh ketika kita sembarangan memakai modal duit tadi itu untuk hal yang enggak tepat, baterainya habis guys. Banyak startup bertumbangan, tapi dinilai wajar ya. Startup itu yang baru-baru tadi tuh, ketika kita bilang baru bisnis, terus akhirnya dapat suntikan modal gitu ya, itu akhirnya bertumbangan juga gitu. Kredit macet juga banyak gitu ya di perbankan. Sampai, nggak kelihatan ya. Ini ada 5 alasan bisnis bangkrut. Salah satunya adalah akuntansi yang buruk. Jadi belum siap betul soal penataan keuangannya. Itu saya sendiri juga ngalamin ya. Dulu itu dapat modalnya kecampur akhirnya dengan kebutuhan pribadi. Ini sangat hati-hati sekali ya. Benar gak ini ya? Saran saya itu ya. Nah, harapan pengusaha yang ingin bisnisnya maju tapi malah bangkrut karena yang butuh belum tentu siap. Nah, teman-teman ngerasa butuh nih, tapi pasti harus diukur dulu apakah siap. Siapnya itu dari mana? Nanti kita cek ya. Jadi harus butuh plus siap. Yang butuh ini siapa nih? Bisnis atau bisnisnya pilihannya bisnis atau pengusahanya nih? Kadang kita ngerasa, aduh butuh ini modal nih, tapi bisnis kita butuh enggak? Gitu.
Untuk apa duitnya? Sekarang teman-teman kalau tanya, butuh duit, oke saya kasih 1 miliar dipakai buat apa? Bingung juga. Ya, coba pikir 10 detik lah, merenung coba, 1 miliar dibuat apa gitu? Apa Pak Der? Mas Der? 1 miliar kalau ada uang nih. Ini tapi dari investor ya, jadi harus balik ya. Gimana Pak? Gak mau dia istrinya, daripada diuber nanti. Ya, gak mau. Duh, yang lain, waduh, anak-anak. Kalau ini, kalau beneran kan ya lebih dari itu biasanya. Iya. Ya. Gitu. Mas Rizky kalau dapat 1 M tak alihkan biar nggak terlalu ini nanti sama dibully nanti zaman. Mas apa kalau dapat 1 M gitu buat apa? Buat kebun. Kebunnya berapa luas? Nah. Tuh, udah siap tuh. Tuh. Gitu. Ada yang mau jawab? Khawatir nunjuk nanti nggak siap, yang barangkali sudah siap ada jawaban gitu kayak Mas Rizky. Bisa. Oh ya, kemarin pitching gimana tuh? Keren loh teman-teman UMKM apa sebutannya itu? Dia di HMJM itu ada iya business battle. Pitching berapa investor dapat berapa? 30 juta tuh. Sekelas mahasiswa dan itu organik mereka tuh datengin gitu loh, bukan bantuan. Kan ada kan yang bantuan dari pemerintah itu biasanya udah langsung berapa bulan hilang. Ya, kalau ini kan benar-benar berusaha di kelola betul gitu. Gimana kalau misalkan nih teman-teman itu dapat 1 M tuh dipakai buat apa? Sini Rizky kumpul sama Rizky. Rizky multi bangunan Bah Muda. Gimana? Lanjut. Kebun jamur, bener 1 M. Sebesar apa kebun jamur 1 M? Kebunnya ya, bukan yang saya tahunya itu kayak gudang yang itu ya. Oh iya kan dipakai botol-botol gitu ya. Kebun jamur, oke siap. Nah, kurang lebihnya teman-teman harus memikirkan apakah butuh bisnis kita itu dapat suntikan modal. Nah, kalau butuhnya berapa gitu. Nanti cara skemanya gimana. Nah, jadi di sini yang siap itu bisnisnya apa bisnisnya? Apa dua-duanya? Bisnisnya. Kalau yang butuh pengusaha apa bisnisnya? Apa kebalik? Ya. Yang butuh itu bisnisnya ya, jangan yang punya, nanti butuhnya beda nanti hasilnya ya. Dapat duit kayak butuh ganti laptop ini kayak ya. Jadi ke situ kayak merembet-merembet ke sana. Sebisa mungkin full 100% untuk di bisnis fiskal. Nah, siapnya dari sisi bisnis, dari sisi pengusaha. Pengusahanya itu udah clear, ini fokus untuk bisnis, bukan untuk ganti mobil, bukan untuk ke sana. Karena investor sebenarnya nggak terlalu ngawasin ke sana ya, tapi ya itu kembali ke hati nurani kita ya. Kalau emang ini, kalau di saya di MOU itu ada sih, semua ini modal yang terkumpul atau investasinya dipakai untuk keperluan bisnis, bukan untuk yang lain gitu. Ada di salah satu poin di MOU-nya. Sudah ada yang pernah atau lagi jalan dengan investor sekarang? Mas Deris ya? Oh ya, bukan, dia punya rental. Oh, ini bukan lah, mobil motor juga ya. Oh, ini luar biasa ini. Mundur sekalian sana. Belum salaman tadi. Teman-teman ini multi banget. Oke, nah modal itu ibarat senjata kan ya. Dan senjata itu macam-macam. Sebenarnya tanpa senjata pun bisa juga bela diri kan. Ngomong senjata mulai dari pisau, dari pedang, dari
pistol, tembak, senapan yang laras panjang sampai meriam dan sebagainya. Nah, ini juga menganalogikan sebuah modal gitu. Modal itu bisa kecil, sedang, besar sampai triliunan itu bisa jadi. Saya kemarin di sebuah grup teman-teman saya itu dia nyampaikan, dia orang bagus lah dia di keuangannya itu ya. Dia nyampaikan ini ada modal 15 miliar. Dia butuh baliknya 2 tahun atau dipakai buat apa ya? Gitu kan, bingung. Jadi maksudnya itu investasi apa yang bisa dimodal 15 miliar tapi 2 tahun selesai. Ya kayaknya lebih cocok kayak Mas Santosa ya, yang modal bangun apa properti semacam itu. Tadi 1 miliar kepikir, 15 miliar ya Mas? Enggak kepikir kan? Saya aja juga mikir. Siapa? Oh ya. Harus ya. Tuh. Wah, tuh. Ya, itu harus yang proyek jangka pendek gitu. Yang setahun, 2 tahun itu balik. Tapi dia waktu itu skemanya pakai bunga sih, bunga sekian gitu. Karena dia orang inilah lebih konven gitu. Nah, ini sama, modal itu sama seperti itu. Teman-teman butuh modal, modalnya berapa? Ukurannya itu kita harus mengukur baju yang mau kita pakai gitu ya. Jangan badan masih kecil, bocil pakai XL kan kelebesaran. Kalau besaran apa? Ya kita susah jalan nanti, bahkan jatuh, jungkir balik dan sebagainya. Itu. Nanti kita gimana cara kita ngukurnya? Nah, ini bocilnya FF ini ya. Iya. Duh. Kok hilang? Oh, keliru pencet. Oke. Keliru pencet tadi. Nah, jangan sampai kita, ya itu tadi, kalau senjata ini dipakai sama anak bocil ya bahaya gitu kan, buat melukai diri sendiri, melukai orang lain. Karena ini soal pendanaan modal ini yang terluka nanti bisa aja keluarga kita. Apalagi teman-teman yang belum PT gitu ya. Kalau PT itu kan kaitannya ya udah di entitas PT itu tanggung jawabnya. Tapi kalau CV, kalau masih perorangan, bisa menggerus ke harta pribadi kita. Itu jangan sampai semacam itu. Sama bocil ini kalau dikasih modal gitu besar, paling buat top up nanti ya. Gak ada manfaat lainnya itu ya. Buat top up. Ya. Nah, tapi kalau kita sebagai pria dewasa lebih bijak lah. Nah, pria dewasa ini bukan berarti umurnya ya, bisa aja umur banyak tapi belum tentu dewasa, tapi wawasan finansialnya bisa bagus untuk menjalankan investasi itu, sehingga investor juga tenang, kita pun juga tenang. Teman-teman pernah nggak pengalaman dapat investasi tapi nggak tenang juga? Ada kah? Karena apa biasanya, Mas Der? Nggak siap ya. Mana mic-nya? Hah? Siapa? Coba kayak menarik tadi. Mana mic-nya, Mas? Wah, disimpan nama Mas ini. Mau dibawa pulang tah? Ayo, silakan Mas Deris. Dibalik. Nah, gitu bagus tuh. Kayak Sri Mulat. Ya, dari dulu pernah waktu awal-awal belajar bisnis kan istilahnya menggebu-gebu kan, terus punya ide, nggak ada modal, ngajak kerja sama orang, jadi dapat pendanaan tapi nggak ada bisnisnya, bikin nggak tenang. Akhirnya? Ya rahasia dong. Mas, ya, gak mau pengakuan dosa, Iya, itu kan masa lalu sebelum nikah. Ya. Aib. Oke. Berapapun nilainya, berapapun waktu menyelesaikan, tetap akhirnya kan kita menjadi kepikiran ya. Banyak effort kita, tenaga, waktu, pikiran itu terkuras ke situ. Bisnisnya, kalau udah bisnisnya malah nggak jalan, malah nggak, harusnya dia jualan, waktu energinya seperti Mas Lihin ini keliling, kena brek tadi itu, akhirnya nggak bisa gerak. Gitu. Jangan sampai semacam. Jadi bukan soal senjatanya, tapi soal man behind the gun. Orang yang ada di belakang yang pegang senjatanya itu. Jadilah pengusaha yang dewasa yang menggunakan senjatanya dengan bijak gitu. Gitu ya. Setuju ya? Oke. Next. Ini kita lebih ngomongin soal mindset di finansial dulu ya. Biar sama-sama paham modal ini enggak seenak
kita mikir dapat duit itu bukan gratis ya. Nah, Anda butuh modal, dana segar, butuh dana segar sama ya. Nah, kapan bisnis kita siap? Tadi kan butuh ya, sekarang itu siap dapat modal dari investor. Nah, nih contoh-contoh modalnya itu kan pinjaman bank, investor, suku, saham. Suku itu pinjaman yang ada ininya ya, masa ininya, dan ada bagi hasilnya gitu. Saya juga jalankan ini insya Allah dibolehkan ya, ada ininya dari MUI juga ada gitu, hibah, warisan, bantuan, crowdfunding, urun dana, pernah tahu ya, bisa urunan gitu, patungan itu. Saya juga menerapkan ini di cabang Ahmad Yani dan Banyuwangi. Tuh. Suku itu saya pakai untuk proyek jangka pendek. Di platform-platform pendanaan syariah ada kayak Safik. Ya, Safik kan ada, bukan Ustadz Safik ya. Safik, coba teman-teman Safik.id. Itu miliaran tuh. Teman saya yang saya share kapan hari ya? Di Goodpreneur kan ada ya, dia dapat sekian M itu dalam berapa jam. Itu di Safik itu. Safik.id. Foundernya masih muda bener. Dia tapi ex bankir gitu, sehingga dia bikin platform syariah yang paling laris suku. Saham itu tahu ya saham ya. Saham itu penyertaan seterusnya gitu, berbagi kepemilikan. Jadi teman-teman jangan ambigu ya soal saham. Ada yang aku naruh saham tapi suatu saat kembalikan dong, ini utang apa saham gitu. Jangan sampai salah persepsi di situ. Harus clear, saham itu seterusnya, dia keluarnya adalah sahamnya siapa yang menggantikan atau dibeli kita sendiri gitu. Bahasanya beli, jual beli gitu saham. Kalau suku ini memang ada jatuh temponya, dan waktunya jatuh tempo itu biasanya pengembalian bagi hasil plus modal, atau bagi hasilnya dulu dipecah-pecah terus terakhirnya modal gitu juga bisa. Gitu. Ada yang baru tahu? Ya kan, baru tahu ya. Ini sebenarnya alternatif yang cepat dan murah, karena teman saya yang berapa M itu nggak pakai pagunan. Luar biasa. Saya belum menanyakan secara detail sih, tapi dia menyampaikan nggak perlu agunan. Tapi memang jangka waktunya pendek. Dia itu produsen fashion, mereknya D3 atau apa itu di Tasikmalaya. Berapa brand dia punya, sehingga mungkin itu adalah untuk menyiapkan project yang hanya sudah laku di dalam waktu 1-2 bulan gitu. Urun dana, modal sendiri, equity. Ini teman-teman juga pasti sedikit banyak dari sini ya. Ini contoh. Nah, oke, sekarang kita pecah lagi. Tadi pendirian usaha atau waktu awal berdiri kira-kira butuh modal yang mana nih? Dari 5. Jadi udah itu Dok. Ada suara di belakang. Ya Mas, kamu warisan. Oh iya. Ada nggak ya tadi warisan ya? Investor juga bisa saham, tapi memang agak berisiko. Maksudnya harus benar-benar tahu kalau ini untuk penyertaan kepemilikan. Saya nggak menulis warisan, ya ada yang berharap warisan nih. Hibah bantuan ini biasanya dari pemerintah atau dari ini ya, lembaga sosial itu. Masa teman-teman mau jadi tangan di bawah gini kan enggak ya. Crowdfunding ini juga bisa, urun dana juga bisa. Tapi memang paling aman yang kuning ya, yang modal sendiri, seadanya, sebisanya gitu. Tapi ada ya kayak teman-teman di HMJM kan pakai ini ya, ada yang startup benar-benar baru. Itu resikonya pasti, yang penting investornya tahu resikonya, nggak ada masalah. Karena setiap bisnis paretonya ada yang bilang 10% yang survive itu. Yang nggak survive berarti 90%. Tuh. Ini ada hibah, warisan, bantuan itu di startup yang baru awal ya. Pembiayaan modal kerja jangka pendek. Nah, tadi sempat saya spill. Apa nih? Mana? Modal sendiri. Investor ya, tapi yang suku ya. Yang suku. Karena berbagi saham itu ownernya nggak kita lagi, bukan kita aja gitu. Ownernya orang lain juga punya hak dan kewajiban sebagaimana pemilik
seperti kita. Cuman persentasenya aja yang dia sekian persen, kita yang tetap mayoritas. Itu lumrah teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih agak canggung ya, ini bisnisku sudah sekian tahun, sekian belas tahun, terus harus di-sharing ke orang lain. Sebenarnya nggak ada masalah sih, yang penting kita tetap mayoritas. Mayoritas itu berapa? Kalau di PT itu 51%. Itu. Sama di perusahaan-perusahaan IPO yang sudah TBK ya, yang ada di bursa saham itu, mereka kan tetap bisa mengendalikan ketika sahamnya di atas 51%. Crowdfunding juga, urun dana tadi juga bisa. Jadi maksudnya kalau suku nilainya gede, terlalu investor satu terlalu berat gitu ya, bisa dipecah-pecah. Saya menjalankan perpaduan antara suku dan crowdfunding. Jadi kita butuhkan sekian juta gitu ya, kita bagi per paketnya, misalkan butuh 100 juta, per paketnya 20 juta atau 10 juta, jadi butuh 10 orang, itu juga bisa. Nanti waktu MOU di notaris harus datang bareng, tapi ya datang bareng atau diwakilkan dengan surat kuasa, itu juga bisa gitu. Pakai notaris ya, jangan ngentengin, karena nanti sama-sama ini kita nggak bertanggung jawab terlalu ini. Investor juga seenaknya, misalkan tiba-tiba di tengah jalan, aku butuh ini buat ada rumah ditawarin punya tetangga ini, misalkan ada ini anak minta apa gitu ya, jadi akhirnya pikirannya nggak ke bisnis gitu. Yang ketiga ini hampir sama, pertumbuhan, ekspansi, teknologi, inovasi, pemasaran dan promosi, pengembangan produk dan sebagainya. Ini dimodalin dari apa nih? Ini sifatnya yang jangka panjang berarti, ya kan? Dari investor tapi yang saham. Kalau dibuat suku yang pendek, kebingungan teman-teman nanti mengembalikannya. Iya, karena itu sebenarnya yang suku itu bagusnya untuk proyek-proyek jangka pendek. Jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Nah, yang disebut dalam akuntansi, teman-teman kalau misalkan aset, jadi ada yang di neraca itu kewajiban jangka pendek, berarti utang di bawah setahun. Kewajiban jangka panjang itu utang di atas 1 tahun gitu. Nah, ini masuk ke saham. Nah, seberapa besar kebutuhannya dan berapa porsi teman-teman sahamnya itu perlu digali lagi sih. Kita nentukan berapa sih valuasi bisnis kita. Saya kemarin dapat informasinya, saya lupa nggak taruh di sini ya, ada websitenya. Kita tuh bisa mengukur valuasi bisnis kita. Di kuliner itu berapa, kalau di kami itu lebih ke sebutannya commercial printing supplies. Itu bahasa internasionalnya, commercial printing supply. Beda dengan advertising, itu 10 kali EBITDA. 10 kali laba kotor yang kita bisa bukukan di setiap tahun. Ya, sedikit spillnya itu omset ya, teman-teman. Makanya kenapa penting banget mencatat laporan keuangan bisnis kita, meskipun sederhana. Omset setahun dikumpulin ya setiap bulan ya. HPP bisa ngitung ya. Kalau yang kulaan ya kulaannya berapa. Kalau yang produksi ini agak perlu, saya rasa sih butuh akuntansi, seorang accounting ya untuk menghitung betul HPP. Karena HPP ada yang modelnya stok awal berapa ditambah pembelanjaan dikurangi stok akhir, itu bisa jadi HPP juga. Sehingga muncullah laba kotor. Nah, laba kotor ini misalkan muncul 10 juta dalam 1 bulan, berarti 1 tahun berapa? 120 ya. Valuasi kita 10 kalinya itu, berarti berapa? 1,2 M. Itu bisa kita pakai untuk mecah menjadi saham tadi tuh. Aku butuh 100 juta nih. Oke lah, tak keluarin 10% sahamku tak jual 10%, jadi nilainya 120 gitu. Jadi nanti kalau ada investor masuk senilai 120 juta, dia dapat porsi saham 10% gitu. Iya, kurang lebih nanti tak cari ya websitenya ya. Itu website internasional, cari aja teman-teman di sana. Saya dapat dari Coach Yusak juga. Itu kan enak ya, ketika kita belajar ternyata dapat informasi. Saya dulu agak kesulitan gimana, itu salah satu melihat ya seberapa besar sih valuasinya, salah satu aja, karena metode yang lain juga banyak gitu.
kita lanjut ke sini dulu ya. Nanti silakan teman-teman, silakan ada tanya jawab realitanya. Oke, yang selanjutnya respon terhadap perubahan pasar, penyelesaian utang. Ini lebih ke darurat ya. Ini jangan pakai yang pendek-pendek berarti. Jadi lebih ke investor saham. Saya harapkan sih modal sendiri. Modal sendiri adalah dari hasil bisnis kita gitu. Nah, ini agak cukup challenging ketika teman-teman punya sisa utang yang harus terselesaikan, itu memang harus dikotain sendiri gitu. Kata Coach Jacques juga semacam itu. Jadi harus benar-benar ini dikotain dulu, jangan ditambah juga, tapi dinego. Dinego misalkan waktunya diperpanjang atau didiskon, misalkan boleh nggak daripada sama-sama macetnya nih diskon, minta diskon berapa persen, 10%, 20%, 30% misalkan, supplier misalnya ya, ada yang semacam itu, apapun lah, atau kita menjual aset kita yang nggak berjalan, daripada dibiarin juga rugi, mending kita jual untuk menyelesaikan utang itu. Gitu. Ini juga boleh hibah, warisan, bantuan, ini kan sifatnya nggak perlu ngembalikan ya, boleh ke sana. Oke. Nah, sekarang andai kan investornya sudah ada, apa yang perlu kita persiapkan? Nih, teman-teman udah mulai kebayang ya, bisnis kita udah siap nih, insya Allah siap, butuh juga, dan kita sudah siap berbagi saham, siap punya kewajiban. Hampir sama sih kalau teman-teman bayangkan berhutang ya, berhutang ke perbankan atau koperasi atau BPR atau apapun, ke mertua juga, ke saudara gitu kan, sebenarnya punya kewajiban ya. Nah, kewajiban ini yang perlu kita persiapkan. Nah, apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama, rencana bisnisnya. Tadi sekilas Mas Rizky tanya, kalau 1M buat apa nih? Itu rencana bisnis, meskipun masih dalam bentuk pikiran ya, sering mungkin diketik di notes gitu, dibuat proposalnya yang sebagus mungkin. Tapi satu catatannya, jangan menjual janji manis ya. Sampaikan aja apa adanya. Saya bahkan sering sampai teman-teman yang tanya, ada enggak proposal? Saya enggak pernah pakai gitu. Ya lewat WA aja. Kadang itu lebih natural juga lebih meyakinkan. Saya lewat WA aja, saya japri teman yang kira-kira ini prospek. Alhamdulillah bisa closing gitu. Nah, prospektus ini baiknya kalau kita ngomongin soal hasilnya nanti berapa, dibuat 3. 1 yang pesimis, 1 yang standar, 3 yang optimis gitu. Kalau benar-benar baru ya, misalkan kayak Isya ini teman-teman di HMJM, kalau angka pesimisnya segini sih. Jadi maksudnya apa? Investor tuh bisa melihat bagus, sedang, jelek gitu. Di antara ketiganya itu. Atau teman-teman kalau sudah pernah ada catatan sebelumnya, itu aja yang disampaikan. Saya menyampaikan misalkan nanti dapatnya berapa. Ini kebetulan cabangnya baru ya, waktu itu di Banyuwangi misalkan baru. Kalau di cabang lain segini angkanya. Kalau yang ini kita belum tahu, bisa naik dari itu, bisa turun dari itu. Itu aja wis sudah aman itu. Dan pastikan investor kita itu pakai uang dingin ya, bukan uang arisan. bukan orang, ada kan uang arisan yang dipakai itu. Bukan uang ini simpanan darurat, itu juga jangan. Saya punya beberapa teman-teman investor yang dia store itu 100 juta. Ini enggak profit, dia nyantai aja Mas Yan. Tetap kita yang agak gimana gini. Belum PEP lah maksudnya, profitnya itu belum sesuai dengan harapan gitu. Itu penting banget. Kalau memang di awal ngerasa enggak srek dikit aja, wis mending jangan dah. Benar-benar harus disampaikan baik jeleknya gitu ya. Saya seringnya mengharapkan calon investor itu adalah yang kenal saya dan kenal bisnis saya gitu. Jadi kalau kenal bisnisnya toh nggak pernah ketemu, nggak tahu saya sama sekali, itu juga. Meskipun ada sampai sekarang investor itu dia mahasiswa, dia jadi investor terbesar di salah satu cabang. Dan dia ngumpulin tuh store-nya 5 juta, 5 juta, 10, 5 juta. Terus sampai akuisisi, ada yang dijual, dibeli sama dia kayak gitu. Dan dia mahasiswa. Dan luar biasa, maksudnya dia
tahu lah siap resikonya gitu. Bahkan dia nyampaikan enak invest di UMKM gini mas daripada di saham. Jadi dia sebelumnya udah punya portofolio main saham gitu, lebih bisa mensupport UMKM lokal dan sebagainya. Nah ini kan peluang banget buat teman-teman semuanya. Jangan sampai bisnis kita udah terparkir seperti sekarang, dipikirin sendiri, dipikirin modalnya sendiri, operation sendiri, marketing sendiri, semuanya sendiri. Kita punya partner-partner. Kita bisa manfaatkan. Kalau nggak mau berbagi pemilikan, pakai model suku. Kalau atau pakai ya itu sih sebanyakan saya nyarankan di sana. Suku pun itu bisa kita nanti periodik, kayak di kami itu akhir tahun gini kan banyak orderan besar gitu ya. Dan secara keuangan kita kalau untuk duitnya itu dipakai untuk kulak dan sebagainya kurang. Akhirnya kita menghimpun juga suku yang 6 bulan itu bisa. 6 bulan. Jadi enggak per proyek tapi dengan waktu. Jadi apapun proyeknya dalam waktu tanggal 1 Januari misalkan sampai 30 Juni itu ada bagi hasilnya yang dicatatkan, yang tercatat, yang terbukukan, di-sharing dengan investor tadi. Enak. Saya punya hitungan 50 jutanya itu 1%. Ketemu di bisnis saya sendiri ya. Mungkin di bisnis teman-teman yang lain beda. Dia invest 50 juta itu setara dengan 1%. Setara ya, bukan jangan 1% dari 5 juta itu jangan. Jadi 1% dari laba yang kita bukukan. 1%-nya itu. Bukan 1% dari 50 jutanya gitu. Itu kelihatan dikit kalau gitu. Itu mikirnya masih ke model bunga. Tapi memang investor banyak yang mengkaitkannya ROI-nya kan dari situ. Nah, dibandingkan sama deposito biasanya. Nah, kalau rata-ratanya akhirnya mereka itu dapat kurang lebih 2% lah kalau dibuat ini ya ROI-nya ya 2%, 3% tuh. Jadi kalau 6 bulan dia kurang lebihnya dapat 12%. Kalau dia invest 50 dia dapat berapa 12%? 6 juta. Nah, ya di akhir nanti, di akhir. Makanya ini jangan dipakai untuk yang investasi jangka panjang. Beli apa? Kamera gitu ya. Nanti pas habis ini buat kamera. Kamera dijual misalkan, ya nilainya turun kan, rugi di kita juga. Akhirnya masih nombokin. Jangan pakai yang itu kita muternya untuk modal kerja, untuk modal bisnis itu. Jangan dipakai buat buka cabang misalkan, jangan karena beda lagi. Buka cabang baiknya yang model saham atau memang crowdfunding khusus cabang ini. Jadi kita mau buka cabang baru dibutuhkan 100 juta, butuh 10 orang investor dengan nilai 10 juta. Siapa mau? Wah, langsung udah. Jadi pemiliknya 10 orang itu. Kita pengelolanya aja. Itu bisa. Kita lakukan semacam itu model kemitraan sebutannya. Nanti kalau lebih sempurnanya lagi model franchise itu lebih bagus. Oke, yang kedua anggaran belanjanya ya. Jangan sampai uangnya itu enggak jelas dipakai untuk apa gitu. Pastikan dipakai untuk bisnis kita sendiri ya. Dan gimana nanti kalau ada sisa ya masuk di modal kerja. Jangan sampai dilupakan juga modal kerjanya itu ya untuk persiapan misalkan kebutuhan dalam 3 bulan. Saya termasuk yang enggak ngitung di situ dulu tuh. Sehingga agak beratnya kita butuh menyuntik dana baru ketika bisnisnya belum berjalan sesuai dengan planning kita. Teman-teman insya Allah paham lah kalau RAB ini ya, kebutuhannya apa, dipersiapkan untuk cadangan, itu aja catatannya. Nah ini yang sering jadi kendala sih teman-teman dia, laporan keuangan, minimal laba rugi. Saya sarankan jangan dikerjakan sendiri. Karena kita, kecuali dia lulusan akuntansi gitu ya, udah tahu ilmunya gitu, oke lah. Karena saya pernah mengalami dan saya kerjakan sendiri malah gak karu-karuan ya hasilnya. Bisa pakai yang borongan minimal ya. Borongan itu ada kok teman-teman accounting itu yang makainya per paket. Saya dulu 300.000 untuk paket ini. Dia ngerjain laporan laba ruginya 300.000. Gak tahu, ada juga sebenarnya sekarang itu POS yang bisa ngeluarin laba rugi. Gak tahu itu bisa valid apa enggak, atau software accounting sendiri yang dia itu memang khusus untuk accounting, tapi biasanya untuk jalankannya butuh orang accounting ya, agak rumit juga. Saya aja nggak terlalu paham.
sebagai pengusaha harus bisa baca laporan keuangan. Jangan cuman sampai, karena gini kelirunya, kalau kurang kita jadi mendolimi investor gitu ya. Kalau lebih kita yang jadi didolimi juga. Tapi investor nggak tahu menau gitu. Ya, jangan sampai semacam itu. Harus pas gitu. Benar-benar hitungannya itu dari angka ini akhirnya terjadilah pembagian hasil semacam ini gitu. Nah, ini kan pertanggungjawaban kita. Semakin kita bisa menyajikan ini lebih baik, itu insya Allah terlihat semakin amanah lah. Dan waktunya jangan, karena biasanya laporan keuangan ini tiap bulan ya. Tutup buku, jangan terlalu lama juga. Misalkan bulan Desember, nanti laporan keuangannya Januari tanggal 30 gitu. Kejauhan kan, semakin jauh kan semakin nggak valid nanti. Nah, sebisa mungkin segera selesai. Kita biasanya maksimal tanggal 10, itu masih oke lah. Meskipun tanggal 3, tanggal 4 itu sudah selesai sih laporan keuangan kita. Cuman kadang ada revisi, ada ini itu. Yang terakhir ini yang juga sangat penting, dan ini leadership ya. Bagaimana teman-teman ini boleh nggak beli ini, butuh nggak beli ini, oh ini nggak dulu lah investasi di sini, itu di sini. Manajemen keuangan yang baik, jadi leadership dari teman-teman pengusaha. Itu dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Teknisnya boleh lewat tanya jawab aja, biar karena bisa macam-macam teknisnya ya, dan belum tentu semuanya butuh seteknis itu. Minimal fondasinya ini adalah harapan dari teman-teman itu, oh bisnisku nanti kalau mau scale up butuh modal, nggak perlu ngumpulin organik dari uang kita sendiri gitu. Karena apa? Ya nilai bisnis kita bisa dijual, valuasinya tadi itu. Valuasinya itu bisa dijual dengan cara saham. Kalau memang kurang berkenan di itu, ya pakai suku atau pakai yang instrumen lainnya. Terakhir, nah, ikan yang cantik tidak akan pernah kehilangan penggemar. Fokuslah jadi ikan yang cantik, bukan fokus cari penggemar ya. Maksudnya jangan terus akhirnya waktu kita habis nyari investor terus gitu ya. Bisnisnya akhirnya nggak terlalu diurusin, karena prinsip kemitraan kita atau ini kan berbagi keuntungan ya, berbagi keuntungan. Jangan terus bisnisnya juga nggak terlalu untung terus dicari investor juga, kasihan nanti kalau bagi hasilnya yang mana, itu belum saatnya, harus diperbaiki dulu. Itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, materi yang luar biasa. Apa tadi? Materi yang luar biasa dari Mas Jo. Tepuk tangan dulu untuk saya. Luar biasa, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Biar makin boring, kita isi dulu dengan ice breaking ya, dengan seperti biasa tes tepuk tangan. Yang kalah nanti kita akan tanya pertanyaan yang sulit tentunya, tapi akan dapat hadiah insya Allah. Iya Mas Rizky, banyak hadiahnya Mas Rizky toh? Iya banyak. Oke, seperti biasa kalau saya bilang pagi tepuk tangan 1 kali ya, ini yang klasik banget ya. Siang 2, 3, saya bilang sore jangan tepuk tangan, malam itu 4 kali ya. Jadi misal pagi 1, siang 2, sore jangan, malam 3 kali. Malam itu 3, sorry, malam yang enggak ada yang 4 ya. Tes, iya, misal tes dulu malam. Ya itu, siang. Oke, siap ya, fokus ya. Tolong dewan juri dilihat dewan juri. Oke. Siang. Lihatin Mas ya, bantu lihat. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam, sore. Ayo, oke. Pertanyaannya, Mas Nuri. Enggak lah, jawab dulu pertanyaannya ya. Tadi karena duduk paling di depan harusnya nyimak materi ini ya. Sebutkan 3 kondisi kapan bisnis kita sudah membutuhkan modal berupa uang. 3 kondisi, silakan Mbak. Boleh. Ketika pendirian atau startup, yes. Lalu ketika mau ada inovasi teknologi, 2, sama mau pemasaran dan promosi. Ini pertanyaannya gampang banget. Apa definisi dari investasi model suku? Silakan katakan investasi suku. Tadi ini bolak-balik Mas Jo tadi obrolin ya. Wah ini investasi suku kayak apa definisinya? Ayo. Wah, padahal paling panjang loh. Ya ini Mas, silakan Mas.
Ini Mas, sebutkan nama dan nama bisnisnya. Asep, nama saya Asep. Saya sementara masih di multibangunan ya. Iya, Jawa Timur banget. Suku itu berupa surat utang, namun dia dengan periode tertentu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk saya, siap. Luar biasa. Oke, satu penanya dulu ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ya. Ini kalau yang nyatet pasti tahu jawabannya nih. Ketika investor sudah ada, apa yang perlu kita persiapkan? Silakan dua aja, silakan angkat tangan. Ketika investor sudah ada, apa yang kita persiapkan? Oke, Mas Rizky Tagor, silakan Mas. Yang pertama rencana bisnis atau plan bisnis, terus kemudian yang kedua terkait manajemen keuangannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Rizky. Luar biasa. Oke, silakan Mas hadiahnya Mas. Oke. Karena tadi udah jalan materinya, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu tanya jawab ya. Silakan yang mau ditanyakan, tentunya yang diutamakan yang terkait materi. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain ya terkait bisnisnya, silakan langsung ditanyakan ke Mas Jo. Silakan penanya pertama berarti sampean, silakan Bidonat. Ini ngetes ilmu kalau ini beliau nanya ini. Iya. Ya. Sebelumnya memang saya pernah mengalami yang Mas Jo ajarkan. Tapi bedanya ketika dulu itu saya diajari di tahun 2012 itu di udah dapat Mi Pak Setu. Belum. Mungkin lah Mas yang lama mesti tahu namanya Mi Pak Setu itu di Jalan Sumatera itu. Saya diajari di mentori Mas Gus. Mas Jo itu waktu bisnis saya masih distro. Ya, alhamdulillah setelah diajari malah bangkrut. Mas Jo, mungkin karena di Pak Setu ya, jadi hidangannya kurang berbobot, ya. Jadi gitu. Jadi bukan karena itu sebenarnya. Jadi mungkin ini yang ketika itu kombinasi ya. Saya waktu di distro itu masih di bank ya. Jadi di bank juga ribawi. Saya total masih barengan sama Mas Jo, masih 1,5 M, saya 150 juta. Di distro itu, jadi ketika itu bisnisnya belum siap karena saya beralih dari online yang sempat ekspor tanpa modal sebenarnya, ekspor ke Malaysia sama Brunei sepatu waktu itu 2019 sampai 2012 saya bangkrut gara-gara saya berutangnya itu ketika saya membuka online jadi offline itu akhirnya saya memulai usaha startupnya malah dari hutang, itu yang salah. Jadi dari situ lebih baik dari modal sendiri, saya dari hutang bank dan kartu kredit waktu itu. Nah, diajari Mas Jo itu suka bukan Mas Jo. Jadi ketika saya ada modal itu 7.500.000 untuk per orang, saya ada tiga investor dan waktu itu setiap bulan itu kok saya ngerasa jadi akhirnya kok kayak waktu itu kayak bayar bunga bank juga. Jadi ketika untung berapapun saya bagi hasil waktu itu, berapapun hasilnya itu berapa persen loh, entah itu Mas Jo waktu itu entah itu salah ngitungnya atau gimana, saya ngerasa terbebani banget waktu itu ketika bagi hasil dengan investor bukan bank ya, itu saya merasa terbebani banget. Jadi akhirnya saya gagal itu, ketika saya nagih Mas Jo, ya bro saya juga masih belajar gitu katanya waktu itu. Nah waktu itu karena saya sahabat sendiri ya, jadi ya wes lah mudah-mudahan saya sinau nih. Sekarang Mas Jo alhamdulillah sudah luar biasa ilmunya. Jadi nah ini yang saya mau tanyakan Mas Jo, untuk yang ketika berarti kalau model sekarang saya di Bidonat saya modalnya dari nol, dari 2015 itu saya modal 300.000. Jadi benar-benar tanpa riba 300.000 sampai akhirnya sekarang di tahun 2019 bisa punya outlet di Kebun-Sari sewa yang harga sewanya 48 juta per tahun. Mahal, 48 juta per tahun. Jadi itu jadi sebelahan sama Domino Pizza. Tapi alhamdulillah masih bisa dan benar-benar masih survive gitu. Selama 8 tahun masih bisa survive sampai sekarang. Jadi itu yang saya pinginkan berarti model yang bagus itu kalau misalkan saya ingin buka cabang adalah apa gitu loh, yang cocok itu, karena saya sendiri kalau untuk laporan keuangan masih belum yang detail banget. Saya pakai Olsera, terus untuk laporan laba rugi saya pernah waktu ada yang sempat mau masuk untuk invest untuk buka di Mangli.
untuk bukaan di Mangli. Lah ini yang saya bingung posisinya ketika karena saya pernah punya masa lalu yang saya sebenarnya kurang nyaman dengan investor sebenarnya, karena untuk saya sendiri investor itu harus orang yang benar-benar tahu kenal bisnis saya, supaya ketika nanti nggak langsung bagus seperti cabang utama, cabang baru ini, dia tidak sambat dulu, nggak patah arang gitu loh. Jadi itu mungkin kalau saya sih itu, ya itu kalau dari sisi saya selaku orang yang membutuhkan modal, itu lebih baik itu cara untuk memperbaiki supaya itu tadi loh, ketakutan untuk mencari, pengen sebenarnya, cuman itu lah. Terus apa? Iya. Terus saat yang tepat itu gimana? Saat yang tepat untuk ini saya membutuhkan betul itu buat ngukur saya sendiri itu loh. Apa kira-kira ngukurnya itu kira-kira sudah siap, saya udah secara mental siap, secara bisnis juga siap, itu seperti apa ngukurnya? Karena itu apakah memang dari naluri pribadi atau enggak? Terus untuk yang misalkan saya dari posisi saya jadi sultan ya. Ya, misalkan saya pengen Pak Der gitu ya. Ukurannya itu apa? Misalkan saya selaku investor itu ukuran untuk melihat memodali sebuah bisnis Pak Der misalkan itu ukurannya itu tahunkah atau memang benar hanya murni keuangan? Nah, kalau murni keuangan itu kita bisa melihat itu real jujur hitungannya atau up itu seperti apa? Karena saya dulu juga orang bank, saya ngerti gimana caranya ngungkap laporan keuangan. Jadi saya tahu gorengnya itu seperti apa. Nah, itu kalau misalkan apakah memang harus bisa melihat ini memang benar seperti ini transaksinya sebagainya, itu mungkin seperti apa, mungkin bisa dikasih Mas. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Susah soalnya ini, Masya Allah. Enggak. Tunggu, kita satu dulu ya. Oke, saya ngambil poinnya Mas Arif ini. Yang pertama itu sebagai pebisnisnya, yang kedua sebagai investor ya. Kayak beliaunya ini mau ngembangan bisnis sekaligus mau membidik jadi investor, luar biasa. Ada beberapa hal yang kalau saya versi saya, ketika kita jadi pebisnis sama sebenarnya. Kadang ketakutan itu kegelisahan ya. Karena kita itu lagi-lagi akan maintain seorang. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, bisnis ujung-ujungnya manage orang. Benar banget ya, maksudnya dari orang itu customer, orang itu karyawan kita, supplier, bahkan investor. Kalau kita beranggapan dengan investor dia nanti jadi diem, nggak terlalu ngusik, nggak ada juga yang kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau dapat semacam itu yang tadi saya ceritakan, teman saya itu naruh 100 juta. Kemarin tuh sempat japri gitu, tak pikir ya soal gitu ya. Ternyata karena saya sudah menginfokan di grup bahwasanya kita nggak ada bagi hasil nih. Jadi di salah satu cabang kita itu yang lagi pembenahan belum ada bagi hasil sampai belum tahu sampai kapan gitu ya. Belum tahu sampai kapan dia japri ada bagi hasil. Oh masih belum bro, ini karena harus menyelesaikan ini. Oh iya paling enggak diinfo aja. Jadi dia cuma butuh info aja gitu, bukan butuh duitnya untuk ini. Itu dia kalau kita ketemu investor yang semacam itu, alhamdulillah ya, udah kenal, udah tahu baik. Dan salah satu yang membuat meyakinkan investor tuh saya pernah baca sebenarnya siapa yang menjalankan bisnis itu, bukan bisnisnya, tapi siapa yang menjalankan. Bidonat yang dilihat Mas Arifnya, Bidonat dipegang Mas Rizky juga mikir-mikir kan, yang mau. Jadi nggak apa-apa kita tunjukkan kapabilitas kita. Kita juga bukan orang sempurna gitu. Tapi ketika kita nyampaikan itu, kita harus membuat dia sebagai partner. Gimana nih? Siapa tahu dia punya ilmu-ilmunya juga. Itu banyak kok. Investor itu nggak cuman orang punya duit, nggak punya pengalaman kan? Dia punya pengalaman, dia punya wawasan, punya ini itu. Tapi catatan investor nggak boleh campur tangan untuk mengelola. Karena misalkan nih investornya datang ke Pak Der sini, ini kamu itu tahu nggak saya ini investornya sini, itu jangan ya. Batasannya dia pemegang saham aja, pengelolanya tetap kita, direkturnya tetap kita. Itu. Jadi itu batasannya yang harus jelas di MOU. Saya rasa solusinya adalah batasan-batasan yang jelas dan itu terbaca di MOU
investor bisa memahami dengan sederhana aja, nggak usah ini ya. Tetap dikuatkan di notaris. Itu poin-poinnya ya kita buat aja, poinnya itu investor biasanya ngikut apa yang kita buat itu ngikut. Dia paling mempertanyakan ini gini, selama kita bisa menjelaskan dengan ini ya rasional, itu insya Allah nggak ada masalah. Nah, soal lagi berapa ininya, termasuk banyak hal ya, bagaimana ini nanti dia posisinya di mana, hak dan kewajibannya itu semuanya harus clear sehingga kita jalankan juga tenang gitu. Ketika dia melanggar misalkan ini nggak sesuai sama ini, kita pun melanggar, mana sesuai janjimu yang ada di MOU, oh iya kita jelasin. Jadi itu titik tengahnya itu di MOU itu gampangnya. Nah, apalagi poin yang pengen tahu di kita sebagai pengusaha? Oh tadi ya, menduplikasi cabang. Kalau model seperti Mas Arif ini bisnisnya kuliner ya, Bidonat, yang itu kuliner itu kan ada yang modelnya seasoning ya. Apa maksudnya? Ada, saya dikasih informasi para investor franchise itu mereka ada yang bersiap dengan bisnis-bisnis yang jangka pendek. Misalkan 3 tahun tutup, nggak ada masalah. Asalkan 1 tahun udah BEP, 6 bulan udah BEP. Ini sisanya modal untungan dia. Dia nanti nyari bisnis yang lain gitu. Contohnya apa ya kalau di kuliner kayak gitu ya? Apa? Yang dia tuh 3 tahun udah kayak udah nggak laku lagi. Mana? Mixue ya, misalkan kayak gitu. Mixue itu sama investornya, dia kan franchise tuh. Oh, yang duplikatan dia itu banyak banget. Saya waktu itu ke Surabaya ya, Cooler City, apa itu namanya yang hijau itu, Withering ya. Saya tahunya di Surabaya, dia baru buka di situ Withering. Oh banyak lah. Sama mereka itu antara 400-500 jutaan lah. Dan banyak itu yang franchise itu di Jakarta closing dalam event pameran 3 tahun, 3 hari itu dapat di atas 1 triliun transaksinya. Maksudnya orang yang deal untuk buka franchise, beli franchise itu sampai segitu banyak besarnya. Nah, ada investor-investor yang memang mainnya di situ. Nah, saya rasa bisa aja main ke situ, tapi kalau Bidonat ini divisi kuliner biasanya yang perlu kita siapkan adalah pembagian hasilnya atau BEP-nya itu di bawah 2 tahun. Itu menarik, udah menarik. BEP, HPP kita berapa persen Mas? HPP produk. Oh itu bagus. 40-45 itu masih oke katanya. Nah, sebenarnya udah layak untuk diduplikasi. Tinggal mungkin soal tampilan, terus juga jualnya ini berapa sih gitu ya. Yang ideal gitu. Kelasnya kan akan macam-macam tuh. Misalkan ini jadinya produknya 50 juta, paket kemitraannya ini 100, ini 150 yang sesuai aja dengan segmen market kita dan bisa menarik di investor itu. Dari cara itu kalau saran saya sih lebih ke kemitraan atau franchise itu. Bagaimana kita full duitnya itu untuk membeli bisnis kita kasih cabang, peralatan, plus misalkan hak selama 3 tahun. Udah itu aja. Nanti keuntungan kita di depan itu. Sharing keuntungan keseluruhannya ikut investor. Itu nggak ada bagi selan. Kita cuma buatkan laporan keuangannya. Plus tempatnya juga disiapkan oleh investornya. Gitu. Enggak, itu udah beres sudah. Bahkan kalau setahun ternyata nggak sesuai dengan realita, udah wes itu secara MOU-nya, secara ininya ya itu resiko bisnis gitu. Tapi kan masih ada, misalkan kita janjikan 1 tahun BEP nih, ternyata 1 tahun lewat kok belum berhasil. Ya Mas Arif sebagai pengelola paling ayo apa ini strategi marketingnya, bahkan budget marketing itu juga disiapkan kan. 2 tahun harusnya dia dapat untung 2 tahun, sisanya ternyata cuma 1 tahun, ya udah itu resiko bisnis. Alhamdulillah udah BEP gitu. Saya aja sampai mau menyiapkan karena kalau di bisnis printing kan modalnya cukup gede ya. 3 tahun kalau nggak BEP dapat gratis perpanjangan misalkan. Karena untuk nyari BEP-nya lagi gitu. Ya gitu sih. Itu sih salah satu cara yang untuk di bisnis yang mudah dan gampang menarik banyak orang, mau orang sebagai customer maupun sebagai investor.
Nah, pertanyaan kedua yang bagaimana kita melirik sebagai investor. Nah, saya juga belum sebagai investor ya sebenarnya. Tapi catatan tadi itu kita balik aja. Yang tadi kita mewaspadai kita sebagai pengusahanya, dibalik aja. Satu, ya kita tahu bisnisnya. Berbisnis apapun sebenarnya kan bagi untung ya, bukan bagi kerugian. Jadi bisnisnya harus untung dulu yang dicari. Laporannya, keuangannya, andaikan itu belum bisa menyajikan ya harus bisa menyajikan, karena investor pengen tahu bacanya. Jadi kita harus bisa baca laporan keuangan kalau sebagai investor. Itu. Neracanya juga kalau bisa ada catatan, kita bisa mengakses itu lebih bagus. Maksudnya di induknya dulu ya. Ini terserah nanti mau beli kemitraannya ataupun invest di induknya perusahaan itu. Misalnya Mbak Nuri mau saya lihat dulu keuangannya dong. Nah, keuangan ini dibaca dari mana? Kan nggak mungkin rekening koran banknya. Ini kan mutasi aja, tapi membacanya di laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, punya utang enggak, punya tanggungan piutang enggak, misalkan piutangnya ternyata ini bagus jualannya tapi piutang semua gitu. Orang enggak DP udah dikerjain misalkan, udah dikasih barangnya, kan jadi catatan. Nanti duitnya dari mana dapatnya gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya gitu teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Deris. Luar biasa, biasa di luar. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Yang mau saya tanyakan, ini kan saya bergerak di usaha kuliner snackering ya. Nah, kebetulan kami di Bondowoso itu baru ada satu ya nih ya. Baru ada satu. Nah, kami prosesnya tradisional. Jadi benar-benar memang murni tradisional itu. Dari kemarin sempat kebingungan tentang teknik pemasarannya, Mas Samsul. Itu langkah-langkah apa yang harus kita ambil gitu. Karena memang secara pemahaman di media sosial kami mungkin bisa dibilang nol ya. Gitu. Itu saja sih mungkin, Mas. Luar biasa. Oke. Siap. Oke, pemasaran ya. Jadi ya kalau kita yang paling pertama Mas harus lakukan sekarang pastinya tentu bikin dulu ya, sosmed, minimal Instagramnya dulu atau apapun itu, karena biar bagaimana marketing yang baik juga itu menggunakan semua channel-channel yang kita bisa pakai sekarang. Nah, gunanya ada digital marketing kan biar langkah kita efisien. Kan gak mungkin Mas Lihin keliling terus menawarkan door to door kan ke UMKM. Terus yang kedua adalah lihat kompetitor sampean mainnya di channel apa. Ya, misal mereka main di rumah makan, ya misal mereka main di kantin, main di sekolah, duplikasi itu, lihat ya. Lihat yang mana rame tokonya, ya. Dan di situ mulai kita lakukan distribusi. Distribusinya model seperti apa? Seperti yang kita katakan kemarin, hindari pembayaran yang tempo, ya. Karena seperti yang dibahas Mas Jo kemarin, percuma itu bisnis profitnya tinggi tapi cashnya nggak ada. Karena biar yang paling ujung itu cash, ya bukan profit. Apalagi hanya omset kan paling di depan banget, jadi omset dulu baru profit baru cash. Hindari, karena kita kenapa? Karena kita main UMKM ya. Terus teman-teman yang sudah repeat order, gali testimoninya, kenapa repeat order, dan di antara dari mereka tidak mengapa kalau kita jadikan dia resellernya kita, sehingga bisa mereka juga membantu distribusinya kita. Karena yang di awal-awal itu kita tidak mau main organik. Ya, sama itu tadi, di kompetitor main di channel apa, bikin di situ, jual di situ. Kan terbukti sampean kemarin udah masuk di beberapa rumah makan kan, dan mereka bisa terima dengan baik. Dan siapkan budget marketing berapa, minimal 10%. Budget marketing bisa dipakai untuk iklan, bisa juga bahkan untuk trial tester. Jadi setiap Mas kemana-mana harus ada testernya tuh, dicoba tuh sama toko, sama customer, ya segala macam. Seperti itu, dan mulai bikin kontennya, mulai bikin narasi ceritanya ya. Karena saya rasa tingkat penerimaan produknya juga Mas kan sudah lumayan bagus, terbukti dari Mas setiap lempar produk habis, ya. Jadi sebenarnya bagus banget nih produk. Tinggal lihat nih berapa tingkat repeat ordernya. Kalau di atas 30% bagus banget tuh produk. Produk yang bagus adalah produk yang repeat order pertamanya di atas 30%. Itu sudah bagus banget insya Allah. Kalau di bawah 10% berarti masih kita butuh pemasaran lebih luas lagi. Mungkin kita jualannya masih terlalu dekat. Ya, terlalu masih di circle itu aja. Jadi lihat karakter brandnya kita dan kompetitor main di mana, kita harus ada di situ. Seperti itu. Apa lagi Mas?
ini lagi Mas, kita untuk mengetahui harga ecer tertinggi dan terendah itu juga kita kan belum punya itu Mas. Jadi bisa dikatakan dari setiap daerah di orang yang memakai produk saya itu beda-beda harganya. Beda-beda. Iya. Oke. Seperti itu. Ya, kalau nanti bisa ditambah mungkin sama Mas Jo, berarti lihat dulu karena kan ini FNB ya. FNB itu wajib marginnya tinggi. Berarti HPP paling tinggi itu di 45% atau 50%. Dari situ kan udah ketahuan harganya Mas. Misal HPP-nya 5.000, berarti kan harga 10.000 tuh. 10.000. Apakah ini tertinggi apa terendah? Sebenarnya itu angka terendah Mas. Jadi tertingginya berapa? Umumnya yang saya ketahui harusnya 2 kali lipat. Itu pun untuk channel yang paling tinggi, misal hotel, bandara, itu HET sudah. Tapi sebaiknya main di mungkin 10.000 atau 12.000 ya. Intinya tidak lebih dari yang tadi 50% dari HPP itu gitu. Dan hindari margin yang terlalu tipis. Yang kemarin kan kita ngobrol ya, misal harga modal 7.000 jual 8.000 itu kan tipis banget. Karena ini FNB mutlak itu marginnya lebih besar. Jadi belum kita lagi bicara budget marketing yang saya bilang tadi, minimal 10% itu budget marketing harus sudah dialokasikan. Berarti kan harus diperhitungkan semua itu struktur komponen pembentuk harganya, banyak banget. Belum kita ngomongin pajak nanti kalau udah besar, belum ngomongin BOP ya. Ada kan HPP, BOP beda lagi. Gaji karyawan, operasional, listrik, minyak dan seterusnya itu kan masuk di operasional juga, itu yang harus kita perhitungkan. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditambah sama Mas Jola untuk itu. Oke, yang kemarin sempat saya spill di grup itu ada memang cara mensurvei untuk harga yang pas gitu. Saya sendiri belum mempraktekkan sih. Kita belum mempraktekkan. Memang dapat dari Coach Yusak itu berapa sih nanti customer kita atau orang calon customer itu ditanyain berapa harga yang pas dari sini, segini pas, tertingginya berapa, yang kira-kira dia itu dengan produk semacam itu dengan berbagai rasanya, terus hal macam-macam yang dia rasakan itu maksimalnya berapa tertingginya, dan termurahnya berapa, karena terlalu murah pun orang akan ragu-ragu jualan sesuatu produk minuman misalkan ini. Kalau di luar jual cuma Rp500, jadi mikirnya ini asli apa enggak ini, kayak gitu ya. Ini jangan-jangan palsu dan sebagainya. Itu akhirnya kita simpulkan dan ada matriksnya juga, ketemulah angka di tengah-tengahnya. Nanti coba saya pelajari lagi, mudah-mudahan bisa jadi materi bulan-bulan selanjutnya di Goodpreneur ya. Salah satu cara menentukan harga yang pede kita itu, enggak terlalu murah juga enggak terlalu mahal gitu. Terlepas dari itu sebenarnya nanti andai kan terlihat mahal harus dipenuhi dengan value. Jangan nggak pede menjual produk kita dengan harga yang pas lah ya. Pasnya itu untuk apa? Tadi sedikit disampaikan biaya operasional, gaji karyawan, listrik, terus biaya marketing dan semuanya. Gaji karyawan pun apakah sudah ideal UMR misalkan. Kalau belum berarti kita masih punya tanggungan di situ mensejahterakan karyawan kita sehingga masih bisa mencapai angka yang cukup gitu. Jangan sampai tenaga kerja ditekan biayanya. Saya punya teman 20 tahun dia dengan bangga tidak menggaji karyawannya UMK dan itu dia sampaikan dengan bangga. Masya Allah, saya waktu itu karena forum gini ya agak ngelus dada sih. Maksudnya kita jangan sampai jadi karakter pengusaha yang semacam itu gitu ya. Kalau biaya gaji karyawan itu setiap tahun pasti naik ya. Mau dilihat dari UMR maupun enggak. Kalau kita berbisnis gaji karyawan segitu-gitu aja enggak naik-naik ya itu masalah sih. Maksudnya buat kita bisnis itu enggak akan bisa kita dapat SDM yang bintang lah, yang inilah akan cukup bermasalah. Ada kan belum pun ya kita punya cita-cita ke sana minimal. Ya dinaikkan dikit-dikit lah setiap tahun, jangan sampai nggak ada sama sekali juga ini. Ini sedikit melebar, tapi paling enggak kita harus punya keuntungan yang cukup. Cara melihatnya HPP tadi tuh. HPP tadi berapa? Berapa HPP-nya Mas? Iya. Nah, terlalu dikit tuh Mas. Itu harusnya minimal 6.000 tadi ya. Nah, bisa aja orang beli karena terlalu murah itu, sehingga nantinya sampai nggak bisa berkutik untuk berkreasi ke yang lain. Minimal
kalau dibuat 50% ya harusnya harganya 12.000. Nah, biar harga 12.000 itu pantas itu diisi dengan apa? Dengan value itu. Value-nya, nah ini Mas Samsul yang lebih bisa ini. Gitu. Atau pengalaman teman-teman di kuliner gimana? HPP berapa Mbak Ula? HPP berapa? HPP-nya berapa kalau di produk semen? 50% ya. Nah, marginnya itu paling nggak 50%. Lebih enak kan ya, mau nanti ada influencer, mau ini, mau testing apa, tester itu juga enak gitu. Karena iya. Oh gitu ya. Nah ini akhirnya gimana ya. Sebenarnya yang akan kita sharing untuk kebaikan itu hasil dari itunya sih, dari tetap saya punya teman juga punya ribuan karyawan, punya sayap sosial dan bisnis, tetap digarap serius dua-duanya Mas. Anda kan sampai dakwah sosialnya dapat keuntungan 2.000 sama keuntungan 6.000, lebih makmur mana anak asuhnya misalkan. Nah 6.000 kan lebih banyak, pasti lebih bagus gitu secara labanya, tinggal nyocokkan dengan customer kita gitu. Kalau pasti akan ketemu customer fitnya yang dia itu ngerasa oh ini layak banget ini, sudah enak, sudah ini, ternyata untuk bantu juga di sosial, oh itu keren banget gitu. Mau nanya ada dua, satu mungkin yang terkait materi pagi hari ini, satunya terkait marketing. Mungkin yang pertama, sampai pagi ini nggak tahu kalau nanti siang belum dapat pendanaan. Jadi belum pernah dapat pendanaan. Nah, ketika misal dapat pendanaan nanti kira-kira gimana sih MOU atau perjanjian yang sehat di mana itu tidak memberatkan bagi pengusahanya maupun investornya. Jadi kriterianya apa? Terus yang kedua mungkin kalau semisal kita punya 2 lini produk atau beberapa lini produk, itu gimana cara pemasaran atau marketingnya itu biar tidak kanibalisasi terhadap satu sama lain. Jadi setara lah marketingnya. Sudah. Siap, silakan Mas. Agak diperjelas Mbak, yang pendanaan tadi itu untuk apa? Maksudnya yang diinvestasi itu apa? Oh itu untuk contohnya semisal meningkatkan kapasitas produksi. Modal kerja berarti ya itu ya. Jadi modal kerja dari sebelumnya sekian, pengennya menjadi omset sekian. Ya, kalau bisa, ya begitu ya. Iya, tapi bisa juga ada banyak, ada dari modal kerja itu juga ada pemasaran, terus nanti jangka panjangnya itu ke riset, tapi untuk kayak jangka pendeknya di modal kerja sama pemasarannya dulu. Kalau itu sih seperti menurut saya masuk ke saham sih. Contohnya misal 25 juta. 25 juta ya. Anggap aja kita harus ngukur dulu bisnis kita ini meskipun startup ini benar baru atau sudah jalan? Sudah jalan. Jalan. Berapa lama? Lebih 10-11 bulan. Dan sudah dapat hasil kan? Nah, dari hasilnya itu kalau ngikutin yang perhitungan yang tadi saya sampaikan, valuasinya dikali 10 dari laba EBITDA-nya, laba kotornya, akhirnya ketemu nih nilainya berapa nih usahanya itu. Misalkan usahanya nilainya 100 juta. Jadi kita ketika dapat investasi 25 juta, kita berarti siap berbagi sharing profit bisnis 25%. Nah, tinggal udah itu. Berarti nanti MOU-nya bunyinya kayak gitu. Si A investor ini membeli saham kami. Jadi kalau itu di notaris biasanya udah paham juga kok. Membeli saham ini senilai 25%. Meskipun itu gak harus PT juga nggak apa-apa kok. Bisa ada kayak perjanjian ini aja kok. 25% sehingga nanti haknya dapatnya 25% dari laba yang dibagikan gitu, dividennya gitu. Laba dibagikannya berapa? Mau ditetapkan di situ juga boleh. Dividen minimal 50% atau maksimal 50% itu juga boleh, tergantung kesepakatan. Gitu aja sih, sesimpel itu. Bahasa lebih ininya notaris bisa lebih paham. Tapi kita bikin draftnya dulu, karena notaris tuh kalau bikin dari nol juga nggak mau biasanya. Gitu.
dialokasikan. Biaya notaris itu biasanya antara 500 sampai 1 juta untuk biaya MOU kayak gitu tuh. Dia cuma ngeprint tanda tangan gitu. Segitu. Ya. Tapi lebih kuat buat kita juga, lebih enak, sama-sama clear dan sama-sama dibacakan ulang MOU-nya itu di depan masing-masing, udah paham ya. Enak, nggak ada perselisihan lah, meminimalisir perselisihan nanti di mendatang. Tuh, yang kedua tadi apa? Oh, Mas Samsul ini. Iya, yang paling pertama adalah kalau umpamanya produk kita saling kanibal, berarti sebenarnya kan produk itu sama aja sebenarnya kan, tidak punya USP, unique selling point. Yang paling pertama harus kita lakukan, kita harus sebaiknya riset buyer persona namanya. Jadi Mbak misal punya 100 customer A, 100 customer untuk menu B. Di riset dulu buyer personanya masing-masing ya. Dicari apa sih yang membuat mereka suka produk ini. Dari situ kan kelihatan tuh unique selling point-nya. Habis ketemu semua, bikinlah namanya long tail positioning. Jadi misal, positioning kan bagaimana kita di benaknya customer. Jadi dibikin pertajam di setiap produknya ini, karena enggak mungkin sama kan. Kita aja bikin beda, berarti kan enggak mungkin sama nih sebenarnya. Jadi dibikin long tail positioningnya, semakin dipertajam. Jadi nanti akan diperkuat ke sana juga strategi marketingnya, promonya, konten-kontennya akan dipertajam masing-masing. Jadi awal mulanya ya di situ tadi riset buyer persona. Minimal 100 customer itu udah lumayan kok. Kalau nggak punya ya udah berapapun yang kita miliki sekarang itu yang di riset. Ya. Kalau ternyata sama aja nih produk, berarti sebenarnya kan masalahnya di kita kok dibikin nama brand berbeda padahal sebenarnya ini produk sama. Misal sama-sama mie ya. Ini kasusnya biar lebih gampang. Kasusnya sama-sama mie, Mbak. Kenapa bisa beda nama brandnya, Mbak? Produknya yang beda atau gimana? Produknya semisal. Yang satu apa misal? Beda varian gitu. Beda varian. Oh, bagaimana biar? Tapi kan ini maksudnya dibikin beda varian karena maksudnya kan untuk membidik pasar yang berbeda kan? Ya itu, jadi dibikin long tail positioning, jadi riset dulu. Ya minimal dari customer yang repeat ordernya tinggi. Jadi begitu. Jadi caranya meriset ke siapa? Riset orang yang repeat ordernya tinggi atau memang orang-orang yang memang dia punya kapabilitas untuk menilai sebuah makanan. Misal memang dia ada background. Dia memang food blogger misal kayak Mbak Ula misal kayak gitu. Itu lebih kredibel hasil dari jawabannya. Tapi nggak boleh sedikit, harus sebanyak mungkin. Paling minimal sih kalau bisa 100, syukur-syukur bisa ngeriset 100 orang. Di situ tuh kita bisa data apa sih USP-nya. Nah, udah kebentuk ya. Kalau sudah kebentuk bikin long tail positioning-nya, maksudnya semakin mempertajam keunikannya. Misal menu makan yang untuk mahasiswa, pertanyaan lagi mahasiswa apa misal. Mahasiswa cewek cowok nih. Cewek cowok, misal mahasiswa yang keuangannya gimana? Udah keuangannya jelas, yang suka pedesnya level berapa. Pokoknya semakin pertajam itu semakin bagus. Ya. Dan kalau bisa ya betul-betul dibikin brand planningnya itu terpisah segitu. Tapi biarpun bagaimana, kanibal itu jauh lebih baik daripada dimakan sama kompetitor kan. Sebenarnya kan kenapa bisa kita bikin 2 produk juga supaya menjadi safety net, menjadi penjaganya kita kalau orang bosan sini orang makan produknya kita. Itu sebenarnya tidak ada masalah kanibalisme selama brand itu kita semua yang punya gitu. Jadi langkah pertamanya riset ya, terus tentukan buyer persona, habis itu unique selling point, long tail positioning, terus garap pertajam masing-masing untuk campaign brandingnya seperti itu. Bisa menjawab? Lagi kurang? Bisa. Kurang? Huh? Iya. Udah cukup. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mungkin mau tanya dari Mas Yun tadi, kalau itu kan berbentuk saham. Oh, iya. Kalau semisal inginnya itu atau kesepakatannya itu jangka pendek, jadi berarti sudah nyiapkan nanti duitnya diputar, jangan untuk beli aset yang susah dicairkan, nggak liquid gitu ya. Liquid itu untuk modal kerja juga bisa, asal bisa nanti mendekati jatuh temponya dikumpulin, nggak dijadikan produk lagi itu. Nah catatannya yang penting setelahnya bisa tetap jalan ya bisnisnya. Terus ketika itu mati kan ya percuma aja dibuat skema semacam itu, kayak gitu sih. Jadi jangan dicampurkan dengan beli mesin, alat gitu ya, jangan, lebih ke langsung aja benar-benar muter bahan baku, berarti modal kerja itu di bahan baku gitu aja. Bisa semacam itu. Oh deh, karena kayaknya udah masuk di ujung waktu, mungkin sedikit closing statement aja di Mas Jo sebelum saya tutup, silakan Mas.
Ya, harapannya saya teman-teman bisa scale up ya dengan metode ini dan jangan khawatir tarakut berlebihan sehingga teman-teman juga stuck aja di posisi ini. Ada peluang. Nah, kalau nggak dicoba kan kita nggak ini ya, nggak maju ya, nggak ada perubahan gitu. Saya ingat satu kayak semacam grafik ya. Kalau kita ibaratkan ini sebuah garis ya, ketika kita berhasil tuh naik ke atas gini ya. Posisinya ada di sini. Ketika gagal itu juga naik sebenarnya, tapi posisinya nggak nyampe yang berhasil. Tapi yang dibawa ke grafik ini adalah tidak mencoba, gitu ya. Jadi jangan berpikiran sudah nyoba dan gagal, terus itu sama dengan tidak mencoba, enggak, beda. Kita udah mentalnya udah bagus, bisa memposisikan kita itu berada di sedikit lagi di berhasil. Nah, semoga materi-materi Goodpreneur tahun ini ya keseluruhan itu bisa teman-teman coba dan itu berhasil buat kami gitu. Jangan sampai itu berhasil berhenti di kami aja, tapi teman-teman juga bisa mempraktekannya. Itu aja. Terima kasih. Siap. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Jo dan untuk kita semua, luar biasa ya. Intinya harapannya teman-teman kita dari Goodpreneur, saya dari pribadi sih insya Allah, begitupun Mas Jo itu insya Allah akan terus mensupport teman-teman. Sampai kapan? Sampai sukses. Sampai sukses, enggak bercanda loh. Jadi kita memang akan all out ini untuk mendorong teman-teman ya, monitoring, mengkawal sampai kapan? Sampai sukses ya. Jadi kita tidak akan pernah berhenti mendorong teman-teman sampai teman-teman sendiri memilih untuk menyerah. Jadi menyerah itu bukan pilihan, saya rasa itu tidak akan dipilih. Jadi berarti kita akan selalu bersama insya Allah, kita akan selalu bersinergi untuk tumbuh lebih baik. Tolong tetap semangati kami dengan minimal terus menunjukkan semangat untuk belajar. Kita insya Allah support, kita doakan, kita benar-benar kasih dukungan konkret ya, bantuan konkret, tidak hanya dalam kata-kata tapi insya Allah dengan doa dan effort nyata. Demi siapa? Demi teman-teman semua yang ada di ruangan ini dan demi Indonesia jauh lebih baik lagi di kedepannya ya. Kita masih punya waktu 21 tahun untuk Indonesia Mars 2045 ya. Sama-sama 45, tapi ini bukan jualan brandingnya, bukan. Tapi itu sudah kampanye yang diserukan oleh pemerintah. Jadi harapannya kita bisa ketemu di tahun itu dengan kita sudah masing-masing menjadi unicorn baru di Indonesia. Iya, menjadi IPO baru di Indonesia, menjadi pebisnis yang membuka lapangan kerja bagi banyak anak muda Indonesia ya. Jadi misi kita adalah membuat Indonesia jauh lebih berdaya, jauh lebih hebat ya, jauh lebih menyala lagi insyaallah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, amin. Dan kita tutup dengan salam Goodpreneur, good to grow. Terima kasih untuk semuanya, kita foto bareng di sini.